Narasi cinta segitiga yang selama ini dibalut dalih keadilan perlahan kehilangan pijakan. Insanul Fahmi yang sempat menghebohkan publik dengan klaim mencintai dua perempuan sekaligus kini menunjukkan arah berbeda. Saat menjalani klarifikasi terkait restoratif justice di Polda Metro Jaya pada 21 Januari 2026, sikapnya terlihat berubah. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi memberi sinyal kuat ingin menyelamatkan pernikahan dengan istri sahnya Wardatina Mawa. Fokus utamanya kini disebut tertuju pada upaya kembali membangun rumah tangga resmi yang sempat retak, meski langkah itu menuntut pengorbanan besar. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Fahmi sebelumnya yang kukuh mempertahankan poligami dan mengaku sanggup bersikap adil. Tekanan hukum, sikap tegas keluarga, serta syarat perdamaian dari Mawa disebut menjadi titik balik. Kuasa hukum Fahmi tidak menutup kemungkinan Inara Rusli akan dilepaskan demi memprioritaskan istri sah. Fahmi sendiri memilih banyak diam, namun menyatakan kesiapannya memenuhi tuntutan perdamaian termasuk permintaan maaf terbuka. Ia bahkan menyiapkan bukti pernikahan siri dengan Inara sebagai bagian dari proses tersebut, sebuah langkah yang berpotensi mengakhiri hubungan yang selama ini ia pertahankan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kumaha aja Inaru dan deterjen Indonesia teh pada bodoh-bodoh menenya ngomong beda-beda, ditanya sama Kok Denny Sumargo jawab A, ditanya A jawab B. Aing gak pernah semuak ini guys. Kalian muak gak sih? Aing mah muak banget, wallahuillah. Aing mah paling muaknya teh ya sesuai syariat. Orang juga bisa menilai atuh guys. Dia teh kenapa ya kayak di mata mereka dia tuh bisa ya terjadi diwadukan gitu ya ku saudara IR dan IF ini. Gue gak pernah semuak ini, sumpah muak, tapi ku nasi lewat wae sia teh. Ya Allah. Amin. Nice, keren ya, tepuk tangan untuk Mawa. Gue suka nih perempuan yang kayak begini, yang dia punya harga diri dan mempertahankan harga dirinya. Kalau udah diinjak-injak, apalagi sudah melewati batasan yang dia kasih, ya gue memaafkan, tetapi untuk konsekuensi yang harus lo hadapi, yang harus lo jalani hadapi. Keren banget ya. Dan dari sini kita lihat juga kalau Mawa punya hati untuk bersuara mewakili perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kasus sama seperti Mawa ya. Dan juga dari kasus ini ya, ini jadi pelajaran untuk laki-laki di luar sana supaya menghargai pernikahan dan menghargai istri sah. Pokoknya untuk Mawa maju terus, kasih pelajaran untuk para laki-laki yang tidak bisa menghargai istri dan juga para pelakor yang makin hari makin menjadi, supaya mereka tahu ya, mereka paham batasan mereka itu ada di mana gitu loh. Jangan asal main masuk ke dalam kehidupan orang lain, kemudian tiba-tiba kami datang membawa orang lain masuk ke dalam kehidupan kita, ya tidak bisa seperti itu. Jadi dari kasus ini, dari apa yang terjadi saat ini, itu bisa jadi pelajaran untuk banyak orang ya, terutama untuk para pelaku-pelaku dan juga pelakor-pelakor ya. Untuk Mawa semangat terus, doa istri sah seluruh Indonesia menyertai. Meskipun aku bukan Islami ya, aku Kristiani, tapi sedikit selentingan ya, kalau mau poligami itu adalah orang yang kasihan atau memang niatnya itu menolong para janda-janda dan orang-orang tua ya, bukan yang bahenol gitu, bukan yang gitu ya. Ini nggak tahu gimana ceritanya Mbak Inaroh ini ya, dia tuh sudah menyimpang ya, sudah nakal. Ya udah, nakal aja Mbak, nakal aja. Tapi please ya, kamu memutarbalikkan fakta lagi, di mana saat kamu tersakiti, kamu bilang tidak ada perempuan baik-baik yang mau menjadi penggoda suami orang atau kayak gitulah ya kurang lebihnya. Tapi ternyata kamu pas di podcastnya Densu kamu ngomong itu salah. Kamu menghina syariat Islami. Kamu menghina istri-istri para nabi yang telah dipoligami. Sita, itu nabi sayang ya, itu nabi yang tujuannya mulia, bukan tujuan yang hohe, bukan tujuan yang gimana gitu ya, menyakiti wanita-wanita lain. Dan posisinya kemarin aku ada di rangkuman FYP TikTok ya, itu ngomong saat itu Nabi Muhammad ya mengambil banyak istri, maksudnya berpoligami, itu posisinya dia tuh sudah duda sayang, sudah duda. Lah ini belum, ini masih status sah suami orang ya.
Udahlah, kamu tuh gak usah kayak anak kecil yang berusaha menutupi kesalahanmu. Oversis bocah yang ketahuan nyolong, yang ketahuan nakal, yang ketahuan badmintonnya itu nyemplung di got, yang ketahuan bola sepaknya itu mecahin kaca jendela orang tapi nggak mau ngaku. Banyak alasan yang diputar-putar kayak gitu. Gitu Mbak ya, aku tuh sayang ya, aku tidak pernah nakal ya, pernah menjadi sesuatu yang tidak baik di masa lalu ya. Tapi aku nggak sejahat kamu, puji Tuhan aku nggak sejahat kamu, puji Tuhan aku nggak semunafik kamu gitu loh ya. Aku nggak pernah bawa agama aku itu boleh gitu. Aku pernah mengalami masa lalu yang kelam, yang dibilang orang tuh nakal, dablek, jahat, pernah. Tapi aku mengakui itu dan itu memang tidak benar. Dan ketika sudah bertobat ya sudah gitu. Dan aku harap kamu juga mendapat pencerahan sayang ya dari yang maha kuasa ya. Dan apalagi sekarang kamu menuntut hakmu sama dengan istri sah. Tak cubit kamu, tak cubit. Pengacara Inara Rusli menyarankan kepada Mawa untuk menerima yang namanya perdamaian ya, yang disodorkan oleh Inara Rusli. Ini yang ngomong pengacaranya lu ya. Toh kamu juga mendapatkan nafkah dari suamimu, Pak pengacara. Dia ngasih nafkah sama biniknya itu kewajiban ya. Oke, kamu menerima nafkah dari dia, kamu melaporkan dia, itu menurut saya adalah kurang sopan, Bapak pengacara. Ini perempuan diselingkuhin, Bapak. Ini perempuan diselingkuhin, Bapak pengacara. Oke. Nah, karena tragedi ini banyak memberikan berkah masih Mawa. Berkah apa, Bapak? Musibah, Bapak, yang benar, bukan berkah, Bapak. Musibah. Pengacara Inara Rusli taat kepada suami, Bapak. Kita boleh taat kepada suami, Bapak. Ada hal-hal tertentu yang kita dibolehkan untuk tidak taat, Bapak. Kalau begini disakitin nih, Bapak, mau taat ya enggak lah, Bapak. Bapak pengacara Inara Rusli, Bapak bukan merusak, Bapak, bukan merusak ya, bukan merusak, Bapak. Aduh, pengacara ini gimana, di sekolahnya di mana sih? Bukan merusak nama suami, Bapak. Suaminya yang aneh. Ini Bapak pengacara Inara Rusli. Toh nanti karir suamimu yang akan menikmati adalah kamu juga. Bapak, ada wanita ketiga, Bapak. Ada wanita ketiga. Ada orang ketiga, Bapak. Wanita ketiga. Ada orang ketiga, Bapak. Bapak jangan lupa. Ini rumah tangga nih, ada orang ketiga yang masuk. Belum tentu Inara Rusli akan tidak menyetir suaminya loh, Bapak. Mereka berbagi burung, juga berbagi nafkah. Jadi saya sebagai pelaku, sebagai hukum pengacaranya Inara Rusli menyarankan Bapak tidak perlu menyarankan kepada seorang Mawa. Dia adalah seorang istri yang dikhianati oleh suaminya dan dia menuntut haknya. Dia pun juga memberikan ini loh, Bapak, memberikan bukti-bukti di mana telah terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Kalau dia menerima yang namanya perdamaian, enak di kliennya Bapak tuh. Kliennya Bapak siapa? Kliennya kan Inara Rusli, Bapak kan pengacaranya Inara Rusli. Enak di klien Anda, Bapak, nggak enak di mawanya, Bapak. Gimana? Ini yang dibela sama yang bela kok sama sih? Gemes dah aku. Kembali lagi, jangan gunakan agama untuk membenarkan poligami yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Bapak belajar lagi, oke? Yuk. Gemes.